Halo, bunga mawar kamu sudah sampai. Halo. Bajingan, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau ketahuan, kuhancurkan kau. Ini bukan barangku. Apa ini ditinggalkan pria itu? Apa ini? Kompensasi untukku? Patek Philippe, jam Tangon New Bernalai Juton. Ruan Anan, dari mana kamu dapat jam ini? Kenapa Daibun? Ketemu, kalau tidak suka ya dibuang saja. Ternyata dia tidak tahu ini jam mewah. Kalau kamu tidak suka, berikan saja padaku. Menurutku jam ini meski tidak mahal, tapi cukup cantik. Sudahlah. Tunang Pak, saya sudah dapatkan alamat nona itu. Jangan salah orang yang memakai jam tanganku. Barulah orang yang aku cari. Ya. Aku harus cepat sembunyikan jam ini. Jangan-jangan Ruan Anan mau minta kembali. Bilang saja hilang. Selamat pagi, Nona Ruan. Saya Kayudis Oletuan. Untuk menjemput Anda pulang. Selamat datang, Nyonya. Apa kamu salah orang? Tidak mungkin salah, Tuan khusus berpesan padaku. Orang yang memakai jam tangannya, itulah Nyonya. Tak disangka Ruan Anan dapat rezeki seperti ini. Jelas sekali si kepala rumah tangga ini tidak kenal Ruan Anan. Kenapa aku tidak menyamar sebagai Ruan Anan saja? Dan menjadi nyonya kaya raya. Ayo. Silakan. Kian-kian. Aneh, sejak kapan kian-kian? Bisa naik mobil mewah? Tuan, Nyonya sudah dijemput. Wah, mewah sekali. Ruan Anan yang cantik itu. Sungguh beruntung. Nona Ruan, Tuan MU bilang dia akan segera ke luar negeri. Dia akan menengok Anda setelah kembali. Ke luar negeri? Ya. Ini rezeki nomplok. Selama Tuan MU tidak kembali, identitasku tidak akan ketahuan. Aku bisa menikmati kemewahan selamanya. Ruan Anan, kau bisa membusuk selamanya. Di kamar kontrakanmu yang kumuh itu. Lebih keras, lebih keras. Akan segera keluar. Selamat ya, ternyata mengandung 3 bayi sekaligus. Sayang. Aku benar-benar sial seumur hidup, melahirkan anak seperti kamu, anak perempuan tak tahu malu, bahkan tidak tahu siapa ayah anak-anaknya. Jangan khawatir sayang, Mama pasti merawat kalian dengan baik sampai besar. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian,
Aku harus di rumah setiap hari. Mengasuh 3 cucu, tidak dibayar malah. Harus keluar uang sendiri. Anak perempuanku ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Halo Mama, Mama kerja keras ya? Mama tidak capek, asal lihat kalian sudah senang. Si dia pulang kerja juga tahu masakan taco. Setiap hari mau membunuhku dengan capek. Makasih ibu sudah jaga anak-anak, ibu capek ya? Aku tidak capek, aku hanya sial. Lihat tuh Kian-Kian. Punya pacar kaya. Setiap hari makan enak. Bahkan bangun villa besar untuk keluarganya. Kalian berdua sama-sama margaruan. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Nanti kalau kami besar, kami juga beli rumah besar untuk Mama. Kami akan cari uang untuk Mama, biar Mama jadi orang kaya. Iya, nanti kalau kami besar, pasti cari banyak uang. Untuk Mama dan Nenek. Anak-anak baik sekali. Terima kasih sayang. Setelah 6 tahun meninggalkan Longcheng, kepulangannya akan membawa perubahan besar apa bagi Longcheng? Nyatakan, Bos MU datang. Kok aku merasa orang ini mirip denganku ya? Aku juga merasa dia mirip denganku, Mama lihat dong. Dia mirip kita loh. Baru lihat punggungnya saja sudah bilang mirip. Tentu saja. Jangan ngawur, kalau saja kamu mirip dia. Kamu tidak akan hidup miskin seperti ini, ya kan? Walaupun mirip, tidak mungkin dia yang membuatku melahirkan 3 anak. Tak terkira 6 tahun berlalu, kabar ini masih terus beredar. Frustasi Jamilan Wanainen benar-benar melekat di hati. Sampa. Buta ya? Maaf Nyonya, maaf, minggir sana. Pergi semua dari sini. Maaf Nyonya. Nyonya, Tuan MU hari ini pulang ke Indonesia. APA. Aku tahu, keluar saja. Ya, Selesai. Kalau Emily Cuan kembali dan tahu identitasku, aku dalam masalah besar. Tidak bisa. aku harus cepat-cepat berkemas dan lari. Dulu aku bisa menipu, kali ini pasti bisa juga. Aku tidak akan menyerahkan kemewahan. Capital Wanainen, SI Cantic ITU. Hei, Ruan Anan, kamu mati di mana? Kalau hari ini terlambat lagi, jangan datang selamanya. Kakak Liu, aku segera datang.
Mama pergi kemana? Aku baru dengar ada yang memarahi Mama lewat telepon. Ayo kita lindungi Mama sekarang. Bagaimana? Acara sambutan yang kubuat untukmu, puas? Tidak begitu. Tuan ini terlihat asing. Mau dengar apa? Aku akan menyanyikan untukmu. Jan Gan. Vulgar. Siapa yang membiarkannya masuk, tidak tahukah? Ini adalah CEO Grup MU. Muling Chuan. Orang terkaya di Longcheng, Bos MU. Apakah dia yang legenda? Bos MU yang tidak dekat dengan wanita? Cepat panggil Ruan Anan. Ya. Maaf Bos MU. Aku tidak tahu Anda datang. Apa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Jangan buru-buru pergi, main lagi sebentar. Anggap saja kasih muka untuk teman. Bangunlah. Terima kasih Bos MU. Terima kasih Tuan Lee. Kami punya penyanyi baru di sini. Suaranya pasti memuaskan kalian berdua. Kak Chuan, ada penyanyi baru. Bagaimana kalau Dengaja menyanyi satu lagu? Ini pertama dan terakhir kalinya. Aku datang ke tempat seperti ini bersamamu. Denga, kalau dia menyanyi tidak bagus, aku akan tutup tokomu. Baik. Ruan Anan datang. Kenapa baru datang? Hari ini kamu harus menyanyi dengan baik. Kalau bikin tamu tidak senang, jangan harap dapat gaji. Cepat, cepat, cepat. Siapa itu? Aku mau dengar lagu Terbang Bebas. Ruan Anan, kamu masih mau gaji nggak? Demi 3 anak, nyanyi ya nyanyi. Aku yang pergi. Siapa yang sedang bernyanyi? Menghangatkan hati. Awan putih melayang, langit biru tetap ada, air mata mengalir. Hidup sendirian di tengah hamparan luas. Melihat surga di kejauhan. Hahaha, siapa itu? Kamu kemari sini. Dekat sedikit. Kamu siapa namanya? Namaku Ruan Yang Yang. Suara ini Orang ini sangat familiar. Bro, kamu sampai melototin seorang cewek. Ternyata kamu suka yang kayak gini. Yang apa itu domba? Ayo, temani Bos MU minum. aku. Maaf Pak, aku jual talenta bukan tubuh. Aku harus pulang dulu, aku pergi dulu. Cewek, kamu tinggal di mana? Aku enter. Nggak usah, aku tinggal di padang rumput hijau. Berhenti. Bro, jangan-jangan kamu suka sama dia? Belok ke sini. Cepat pergi. Ambil. Ini 100.000, lepas makeupmu. Bro, seriusan kamu? Diam aja apa? Bos MU sudah bilang. Sepet lipas. 100.000 cukup untuk aku dan anakku setahun. Sudahlah, nekat aja. Ini katamu ya.
password. Kamu. Ruan Anan, cepat minta maaf ke bos MU. Ruanainen. Jangan-jangan dia tunanganmu yang belum ketemu 6 tahun? Nggak mirip sih. Katanya menurut pembantu rumahmu, dia boros. Sering marah-marah ke pembantu, kedengarannya seperti wanita jahat. Makanya kamu 6 tahun nggak pulang. Kok bisa dia? Tahu aku nggak tertarik sama kamu. Jadi sengaja berdandan kayak gini buat menggoda aku ya? Kamu ngapain? Udah bilang aku cuma jual talenta nggak jual badan. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak segan-segan loh. Dulu sih aku sempat tertarik dikit sama kamu. Tapi kelakuanmu yang semena-mena bikin aku jijik setengah mati. Makanya aku nasihatin kamu. Jangan banyak akal, nanti malah bikin aku makin benci. Hari ini aku sial aja. Ambil duit ini buat berobat sana. Kok kayaknya dia nggak kenal kamu ya? Jangan-jangan kamu salah orang? Gak mungkin salah. Kalian bertiga kecil-kecil ngapain di sini? Mami kami kerja di dalam. Kami mau masuk cari Mami. Pergi sana. Anak kecil nggak boleh masuk. Hati-hati di jalan, Pak. Papa. Ambil 150.000 ini terus minggat dari sini. Berani-beraninya macam-macam sama bos MU. Nggak usah balik lagi. Stop. Yibing Erwan. Kalian kok bisa dateng? Santiao mana? Nggak tahu. Sampai. Aduh. Lo kok ada anak kecil di mobilmu? Aku juga nggak tahu. Dek, gimana caranya kamu naik? Keluarga mana? Dia nunjuk kamu maksudnya apa? Jangan-jangan kalian ada hubungan? Nggak bohong lo, wajah kalian mirip banget hahaha. Kalau nggak bisa ngomong mending diam aja. Turun. Masa si anak kecil segini? Tega banget mau ninggalin dia nginep di jalanan? Jam tangannya ada GPS-nya kok. Nanti juga dicariin keluarganya. Aku bisa nampung dia sementara. Udah tahu sih kamu nggak tega-tega amat. Nah ini dia tempatnya. Cari siapa? Aku mau cari. Ruan Anan.
Kok kamu di sini? Bukan urusanmu. Ini Nyonya. Kian-Kian, ini rumahmu? Wah, mewah banget. Sekarang sukses ya kamu? Ya iyalah. Masa kayak kamu. Ngekos di kontrakan kumuh. Baju yang layak aja nggak punya. Katakanlah, kau pura-pura tidak tahu datang ke sini. Ingin aku bantu apa? Aku kesini. Stop. Ambil uang ini dan cepat pergi dari sini. Berurusan dengan orang miskin sepertimu, sungguh menyebalkan. Aku kesini bukan untuk meminjam uang darimu. APA? Nyonya, Tuan sudah pulang. APA? Malam itu, apakah Tuan MU pernah melihat ruan Anan asli? Kalau sampai ketahuan, identitasku akan terbongkar. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan ruan Anan yang cantik ini merebut semua yang menjadi milikku. Kian-Kian, kamu kenapa? Time kau. Kamu bilang saja pada Tuan bahwa aku sedang mandi. Jangan bergerak, diam. Atau kusuruh satpam mengusirmu. Jangan cacat. Ini Nona Ruan. Ini Samuel Dipasang Olan Ionia. Katanya mau memposting semua ini di media sosial biar semua orang iri padanya. Di mana dia? Tuan, Nyonya langsung bilang mau mandi begitu dengar Anda datang. Sekarang sudah di lantai atas. Orang ini masih bilang tidak bermaksud menggodaiku. Tolong jangan carry aku. Urus anak ini baik-baik, sebentar lagi keluarganya. Mungkin ada mencarinya. Baik. Apakah dia tahu keberadaanku hari ini? Tuan si bilang mau mengadakan jamuan penyambutan untukmu. Aku telepon sopir untuk mengatur perjalanan. Nyonya ini. Sepertinya Nyonya mendengar. Ternyata. Santiago. Diam. Suara apa itu? Beri dia sedikit makanan. Baik. Ah Tuan, aku antar Anda. Sanbao. Kamu tidak apa-apa. Kamu kemana saja? Tidak tahukah Mama sangat khawatir? Mama, aku melihat Papa. APA? Dia anaknya Ruan Anan? Kalau begitu, berarti dia anaknya Tuan MU. Untung Tuan MU tidak menyadari. Aku harus segera mengusir mereka. Jangan bermain sandiwara ibu anak yang mesra di depanku. Ruan Anan, beri harga. Asal kamu ambil uang dan pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kian-Kian, aku kesini. Hanya untuk mengambil anakku. Aku tidak tertarik dengan kekayaanmu. Ayo pergi. Ruan Anan, lebih baik kamu tidak pernah tertarik. Kalau kamu berani goyah, posisiku sedikit saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Nyonya, Tuan sudah pergi. Tapi hari ini kamu sangat cantik. Kalau Tuan melihat, pasti tidak bisa menahan diri. Dia benar, aku secantik ini. Tidak ada pria yang tidak menyukaiku. Asal Ruan Anan tidak mengganggu. Walaupun Tuan MU tahu identitasku, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Ruan Anan. Kita lihat nanti. Mami, selamat malam. Sayang, selamat malam. Tanah ginseng yang dilihat Sanbao,
Seharusnya bukan dia, kan? Ah, pasti tidak mungkin. Orang yang memaksa gadis dengan cara seperti itu. Pasti pria yang sangat jelek. Untungnya, 3 saya mewarisi kecantikanku. Ibu, Minum susunya. Lihat lingkaran hitammu. Kukira kamu dipukul orang. terima kasih, Bu. Jangan berterima kasih. Aku takut kamu sakit. Nanti aku harus kerja lagi untuk mengobatimu. Ibu, terima kasih. Aku pasti akan membalasmu nanti. Dengan apa kamu membalas? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Menurutku, kamu harus menikah dengan anak kepala desa. Memang dia agak gemuk, 140 kg, sudah cerai 3 kali. Tapi kalau kamu menikah, 3 sayang tidak akan kekurangan. Lari kemana? Aku bicara denganmu. Kita tidak bisa biarkan Mami menikah dengan si gendut itu. Aku punya ide. Bagus. Kakak, ini apa? Asal Mami punya pekerjaan, Nenek tidak akan menyuruh Mami menikah. Whore. Aku diterima di grup MU. Aku benar-benar diterima. Ruan Anan, kemari sebentar. Ya, baik. Cetak file ini. Baik, Ruan Anan. Kopinya sudah sampai, ambilkan. baik. Katanya Ruan Anan itu langsung masuk. Kamu dekat dengan Mener HR. Dia sebenarnya siapa? Dengar-dengar, di resume lamarannya. Ada surat rekomendasi dari bos MU. Mener HR sudah menggandingkannya. Tulisan tangannya persis seperti bos MU. Akhirnya dia diterima. Dia punya hubungan dengan bos MU. Kita harus berusaha dekat dengannya. Kamu. Supervisor Wong. Ngobrolin apa nih bertiga? Aku ikutan dong. Pak Supervisor, kami sedang ngobrolin karyawan baru itu. Cantik banget. Dada dan bokongnya. Sayangnya kerjanya kurang bagus, biar aku yang ajarin dia. Kerjanya masih belum lancar ya. Halo Pak Supervisor Wang. Ketemu aku gak usah tegang. Aku kan orangnya santai, kalau ada yang gak ngerti. Bisa aku ajarin. Lepasin aku. Tangan kecilnya lembut ya, bagian lain juga sama lembutnya. Asal kamu mau tidur denganku, aku bisa jadikan kamu ketua tim, gimana? Lepasin bajingan cabul. Dasar cewek cantik, berani mukul aku? Kayaknya kamu sudah gak mau hidup ya? Memang pantas dipukul, brengsek seperti kamu yang memanfaatkan jabatan. Untuk menggoda karyawan wanita, dipukul 1000 kali pun. 10.000 kali juga pantas. Bagus dipukul. Kamu, tunggu saja nasibmu. Bos MU, saya akan segera pecat karyawan wanita ini. Bos MU, saya akan segera pecat karyawan wanita ini. Gak usah, cari tahu kapan dia mulai kerja. Siap. Bos MU sudah ketemu. Ruan Anan mulai kerja 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. Istri pulang kampung 3 hari lalu. Untuk apa pulang kampung? Saya tidak tahu. Wanita itu memang gak mau menyerah, pura-pura pulang kampung. Untuk kerja di grup MU demi mendekatiku. Dasar tidak tahu malu. Bikin susah aku, suruh bersihin toilet. Aku sudah ngurus 3 anak, masa takut ini?
Aku pel, aku pel, aku pel pel pel. Hai sinting kamu, kok ada di sini? Ini toilet cowok, demi menggodaiku. Sampai malu pun gak peduli. Toilet cowok. Aih. Melihat apa? Sudah lihat orang tak tahu malu berarti. Tapi sepertimu yang tak tahu malu, ini pertama kalinya aku lihat. Jangan narsis, kalau aku tahu kamu di dalam. Bahkan mataku dicupil pun aku tak akan masuk. Aku belum bilang kamu melecehkanku. Ulangi lagi. Kamu suruh bilang ya aku bilang. Aku enggak bilang. Ruanainen. Kerja bersih-bersih enak ya. Kamu mau apa? Ruananan, aku tak hanya bisa suruh kamu bersihkan toilet. Langkah berikutnya bisa pecat kamu, tentu saja. Masih ada ruang untuk bernegosiasi. Asal kamu tidur denganku, urusan ini selesai. Jangan mimpi, aku bisa melaporkanmu. Laporkan saja, perusahaan tak akan pecat aku karena kamu. Ini nama hotel dan nomor kamar. Jangan mengecewakanku. Kamu. Kamu apa kamu? Yang kutinju ya kamu. Ruananan, besok aku pecat kamu. Tunggu saja. Tapi sebelum itu, aku buat kamu hancur. Biar aku masuk. Bos sedang kerja, orang luar dilarang masuk. Biar aku masuk, aku mau temui bos. Bos MU, aku ada urusan mau lapor. Bukan, aku bukan bos MU. Bos MU ada di dalam. Dia ternyata bos MU. Biar dia masuk. Ya, Halo bos MU. Bos MU, aku ingat panggilanmu sebelumnya. Orang gila ya? Bos MU memang bos perusahaan ternama. Ingatannya bagus sekali. Bicaralah. Bicara apa? Enggak mau bicara? Mau melakukan sesuatu? Bukan, bos MU salah paham. Aku tak tertarik padamu. Selesai. Dia akan mengira aku salah masuk toilet pria. Menganggapku mesum, aku tak bisa jelaskan. Sepertinya apapun yang kukatakan, dia takkan percaya. Ah bos MU, aku masih ada kerjaan. Aku pergi dulu. Berhenti. Bos MU. Apalagi yang ingin Anda perintahkan? Ini adalah taktikmu, pura-pura tidak tertarik. Harus diakui. Kamu berhasil setengah, aku mulai tertarik padamu. Jangan-jangan. Bos MU, tolong jangan tertarik padaku. Maksudku, lihatlah dirimu, tinggi, tampan, dan kaya. Aku tidak pantas untukmu. Aku berjanji. Aku pasti tidak akan membocorkan rahasiamu. Tenang saja. Aku jamin kesucianmu. Kesucianku, bukankah sudah hancur di tanganmu? Ah. Pura-pura lupa. Kamu tidak ingat malam itu 6 tahun lalu? Bagaimana kamu menyiksaku di ranjang? Atau kamu ingin aku membantumu mengingatnya? Tak disangka yang melincuan adalah pria itu 6 tahun lalu, si cabul yang memaksa gadis. Buruk jika dia menemukan 3 anak. Bagaimana jika dia merebut mereka?
Tidak, dia tidak boleh menemukan 3 anak itu. Halo, Ibu. Kamu belum mengajukan cuti? Bus akan segera berangkat. Besok pagi ulang tahun kakek. Kita tidak boleh terlambat. Baik, Ibu. Aku segera datang. Bos MU sudah ketemu. Ruan Anan mencari Anda. Untuk melaporkan Wang Jian mengganggunya. Ada yang mengganggunya? Ya, Lepaskan, cabul. Segera pecat Wang Jian. Boss Mu, Wang Jian memegang. proyek 500 juta perusahaan kita. Segera pecat. Ya, Boss Mu. Ruan Anan hari ini cuti pulang. Katanya mau merayakan ulang tahun kakek. Ulang tahun? Tidak dengar dia menyuruh pelayan beli barang. Wanita ini pasti ingin pulang dan pura-pura kasihan. Memaksaku melunak padanya. Sayang rencananya gagal. Asisten An, beli hadiah mahal sekarang. Antar ke rumah istri. Ingat, harus yang terbaik dan termahal. Istri, apakah Ruan Anan adalah istri bos MU? Pantasan dia begitu baik pada Ruan Anan. Ya. Adik miskinmu dan keluarganya datang. Silakan makan dengan santai. Halo kakak ipar. Halo Paman, halo Bibi. Cepat masuk, dengar-dengar kalian naik mobil semalaman. Pasti sangat lelah ya? Tidak lelah. Ini, aku sengaja bawa dari kota. Untuk kalian. Kamu bisa bawa apa yang bagus? Hah? Nih, ini oleh-oleh khas kota. Bebek panggang 8 rasa. Permen susu kelinci putih. Dan ini lidah bebek pedas. Kukira apa? Ternyata cuma barang-barang kaki 5. Ternyata cuma barang-barang murahan. Bibi, meskipun ini tidak berharga, tapi ini. Sedikit hadiah dari aku dan ibu. Kamu bicara seperti itu tidak keterlaluan? Bagaimana kamu bicara ke orang tua? Aku cuma bilang fakta. Barang murahan seperti ini berani dipamerkan. Ada waktu belajar dari Kian-Kian. Kian-Kian bawa emas dan perak asli. Kamu. Keluarga Kian-Kian memang lebih kaya dari kita. Bibi kamu tidak salah bicara. Ibu. Santiao punya uang, jangan ganggu mama dan nenek. Anak kecil dari mana? Mau dipukul? Sudah. Beresik. Tamu pada kabur. Sekarang aku maafkan kalian. Santiao jangan khawatir, Mama di sini. Ja, Nona Ruan datang. Qian-Qian, kalian datang. Bibi, aku dan ibuku sudah datang 3 hari lalu, tidak capek. Begitu ya? Aduh, aku capek. Kian-Kian temani aku jalan-jalan 3 hari. Beli jalan untukku, dan kelang musyara ini. Aduh, beratnya, aku tidak bisa jalan, hahaha. Semua ini Kian-Kian beli untukmu? Tentu saja. Sungguh beruntung. Punya anak seperti Kian-Kian yang berbakti. Dan mengerti. Bibi, kamu juga dapat. Aku juga dapat. Ini aku pilih khusus untukmu. Wah, gelang emas. Paman dan Bibi tidak sia-sia menyayangimu. Kian-Kian sangat perhatian, hahaha. Tidak seperti orang lain, cuma bawa barang rongsokan. Bibi, aku sudah bilang, itu hanya sedikit hadiah dari aku dan ibu. Kalau tidak suka, ambil saja saat kita pergi. Aku hanya mengatakan fakta. Qian-Qian memberi jalang emas. Barang yang kalian bawa ini dibandingkan dengan miliknya, itu cuma barang pasar loak. Masih ada yang memberi hadiah barang pasar loak, Tante. Cepat keluarkan, biar aku lihat. Mataku ini sudah terlalu sering lihat barang mewah, ingin mencoba yang berbeda.
Kian, barang pasar loaknya ada di sana. Ruan Anan, hari ini aku akan membuatmu melihat jelas. Perbedaan antara kita membuatmu selamanya menyadari. Kau tidak akan pernah bisa menyanyiku. Bahkan jika kau sudah menunjukkan identitasmu pada Tuan Mu lebih dulu, kau tetap tidak akan bisa menggantikanku. Wah, bebek 8 harta, permen susu kelinci putih, dan segudang camilan. Ruan Anan, apakah barang-barang ini harganya sampai 200.000? Cian, kau bercanda. Barang-barang ini, aku menghabiskan 580.000 untuk ini. Kalian datang berlima. Hanya untuk makan gratis. Ruan Kian, apa maksudmu? Hanya ingin memberitahumu, gelang ini harganya 58 juta. 1000 kali lipat dari milikmu. Ini baru sikap yang benar saat datang ke pesta. Kalian membawa sampah, lalu berharap tuan rumah menyambut kalian dengan hangat? Sungguh lucu sekali. Ini hanya ungkapan hati kami saja. Perasaan tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Cinta tanpa materi ibarat pasir yang bertebaran. Begitu juga dengan ikatan keluarga, Ruan Anan. Kurangilah membaca buku, lebih banyaklah cari uang. Tapi jika kau mau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan memberimu sedikit bantuan. Perempuan jahat, jangan ganggu ibuku. Apakah mereka bertiga adalah anak-anak Ruan Anan dan Tuan Mu? Aku pernah melihatmu di rumah besar ayah. Apa yang kau omongkan? Aku bisa menyobek mulutmu. Ruan Kian, jika kau berani menyentuh Santiao, aku akan melawanmu sampai mati. Cian. Jangan serius dengan omongan anak kecil, jangan serius. Xian, Jian Gon Marapada Anak Kessel. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Iya, Kian, tenangkan diri. Putriku sayang, jangan marah pada mereka. Marah pada orang miskin akan mengurangi keberuntunganmu. Ibu benar, kalau anak kecil ini sampai membocorkan tentang Tuan Mu, itu akan sulit dijelaskan. Tapi mereka tinggal di Longcheng, lambat laun akan membahayakanku. Ruan Anan, begini saja, aku akan membiayai kalian untuk meninggalkan Longcheng dan hidup di luar negeri. Kingar, kau di luar negeri berapa kali lipat lebih tinggi daripada di dalam negeri. Cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Ruan Kian, aku berterima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang aku bekerja di grup MU, gajiku cukup untuk menghidupi seluruh keluarga kami. Uang ini simpan saja. Beli penyedar napas saja. Kamu, Ruan Anan, tidak tahu terima kasih. Kamu pantas seumur hidup hanya menghasilkan uang. Tidak sampai 1/10 dari uang saku Kian. Gelang emas di tanganmu itu palsu. APA? Gelang ini hadiah dari Kian. Mana mungkin palsu? Dabao, jangan asal bicara. Aku lihat ada orang yang tidak mampu beli, lalu bilang barang orang lain palsu. Kian, ini hanya cara berpikir. Jika kamu tidak suka, aku minta maaf untuknya. Maaf. Gelangnya memang palsu. Dabao, jangan sembarangan bicara. Ruan Anan, apa maksudmu? Oh, aku tahu, kamu cemburu pada Kian. Sengaja menyuruh anak kecil membuatku malu, ya? Siapa yang kamu sebut anak kecil? Aku bicara tentang mereka bertiga, Ruan Anan. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku, ya? Ernie Hadak, suruh mereka bertiga tidak usah ikut campur, membelamu. Zhao Qin, kamu, jangan ganggu anakku. Dan tiga kekuku. Kamu siapa lagi? Apa urusanmu bicara di sini? Aku bertahu selama ini. Kalau bukan karena aku dan kakak laki-lakimu, kakek sudah lama meninggal. Aku belum minta biaya perawatan, sudah baik hati. Bibi, selama ini, aku dan ibuku setiap bulan mengirim 7.000 yuan ke rumah. Bagaimana bisa hilang? Kami dan biaya perawatan. Justru keluarga Kian selama ini tidak pernah memberikan sepeser pun. Ruan Anan, apa maksudmu? Kakekmu sakit dirawat di rumah sakit, bukankah kami yang bayar? Itu uang kalian? Itu uang kompensasi ayahku waktu kecelakaan di proyek. Dulu dicuri kalian. Dan bahkan, kalau bukan anak aku lapor polisi, mana mungkin kalian mau bayar untuk mengobati kakek? Sudah, urusan lama berdebu begini. Harus dibicarakan di pesta ulang tahun begini. Sengaja mau dipermalukan di depan orang, ya? Benar juga. Sudah, jangan dibahas lagi. Mama jangan menangis. Mama jangan menangis. Mama jangan menangis. Ruan Anan,
Ini sudah berlalu. Aku akan membiayai kalian untuk pergi ke luar negeri, anggap saja sebagai kompensasi. Kian-kian, mereka itu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan berterima kasih padamu. Nenek jahat, pantas saja gelang di tanganmu itu palsu. Ini sudah banyak butuh identifikasi hati. Gelang di tanganmu asli atau palsu, belum tentu. Anak kecil bisa baca buku apa? Kakak ipar, gelang yang dibelikan anakku untukmu. Itu harganya sampai 580.000 yuan. Aku percaya selama itu dari Kian-kian. Pasti tidak mungkin palsu. Mama, itu benar-benar emas palsu. Emas asli permukaannya mengilap, yang di tangan nenek jahat ini. Agak kemerahan dan tidak ada kilapnya sama sekali. Kalau begitu Yibing, beritahu Mama. Bagaimana cara memverifikasi keaslian emas? Mama, sangat mudah. Mama cepat biarkan aku pergi. Pergilah. Ruan Anan, maksudmu apa? Anakku sekaya ini, mungkin beli gelang palsu untuk pamer? Kalau kaya tidak akan beli gelang palsu. Kalau berani, biarkan dia memeriksanya. Jangan-jangan kamu malah takut. Aku takut apa? Aku cuma khawatir gelangnya rusak. Adik, emas asli tidak takut rusak. Periksa saja. Kamu. Mereka bagaimana sih? Dengar-dengar anak itu mau memverifikasi keaslian gelang emas. Anak kecil bisa tahu apa soal asli palsu. Mengidentifikasi emas harus cari ahli. Ibu, biarkan mereka periksa. Kita tidak bersalah tidak perlu takut. Aku ingin lihat bagaimana anak kecil ini bisa memverifikasinya. Adik kedua, berikan mainanmu padaku. Mama lihat, aku sudah bilang ini palsu kan? Ternyata benar-benar palsu. Ah, ini. Gelang emas besarku. Ruang Kian-kian. Maksudmu apa ini? Ribut apa ribut? Aku cuma salah ambil, perlu heboh seperti ini? Iya, anakku sekaya ini, masih kurang satu gelang? Waduh kalau asli. Kian-kian, berikan gelang emas aslimu. Pada bibi besar. Iya, berikan gelang aslimu pada bibi besar. Cantik. Untukmu. Dabao, bantu nenek bilang. Ini beneran gak sih? Aku bisa bantu ngecek, tapi kamu harus minta maaf ke mamaku. Sama nenekku dulu. Ermei, Anan, tadi aku yang salah. Jangan dipikirin ya. Udahlah, soalnya tante emang suka yang kaya-kaya. Udah dari dulu gitu. Sekarang bisa bantu aku lihat nggak? Kali ini beneran. Oh hahaha. Wih kakak keren banget. Yibing hebat banget. Ruan Anan, kita lihat nanti. Pak, ini Anan sama 3 anaknya. Halo kakek, ayo panggil kakek buyut. Halo kakek buyut. Ayo makan permen. Permennya penyek semua, ya?
Kamu sengaja mau orang lain lihat kita berdua. Suka nyusahin kamu ya? Kakak ipar, ayah bukan maksud gitu. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kakek, kamu kenapa? Maksud ayahku, jangan karena hal kecil. Bikin keluarga nggak harmonis. Iya kan, Pak? Ayah. Kakek, beneran nggak apa-apa? Ruan Anan, maksudmu apa ini? Masa kita berdua maksud ya? Kayaknya dia sengaja nunda-nunda waktu. Nunggu tamunya pada pulang, baru ngasih hadiah yang gak pantas. Nah loh, tiba-tiba baik banget. Ternyata cuma nunda waktu doang. Gimana, duit dari bar? Sekarang bisa beli hadiah mewah ya? Sekarang Anan kerja di grup MU. Gajinya 20 juta. Anakku juga tunangan temannya. Bos Mew. Untung gak keceplosan, jangan-jangan Tuan MU. Ingat wajah Ruan Anan. Nanti ribet di kantor. Ruan Kian-Kian ternyata. Tunangan temannya Em Ling Juan. Gawat, berarti urusan 3 anak ini nggak bisa ditutup-tutupi. Duit segitu MAH, casing HP anakku aja. Nggak kebeli. Sudahlah Bu, nanti Ruan Anan jadi minder. Menurutku, bawa 3 anak kan susah cari jodoh. Ketua desa kita, anaknya memang agak gemuk. Tapi dia orang baik, kamu nikahi saja dia. Kalau dia baik, kenapa kamu tidak menikahkan anakmu dengannya? Dia gemuk dan jelek, sudah cerai 3 kali, mana pantas? Anakku mana? Dia tidak pantas untuk anakmu, tapi pantas untukku? Aduh, kamu ini mikir apa sih? Kamu mau kayak anakku? Carry orang kaya? Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu pantas? Ayah kami kaya, tinggal di rumah besar. Santiao memang ngawur, tapi tidak sepenuhnya salah. MU Ling Chuan cukup kaya. Jangan-jangan tuanmu tahu. Aku bukan Ruan Anan lagi? Tidak mungkin. Pasti kepala rumah tangga akan beritahu aku kalau ada kabar. Selamat ya Ruan Anan, tidak tahu. Ayah anak-anak ini siapa? Bisa dibawa keluar. Biarkan kami lihat. Dia terlalu sibuk kerja, tidak ada waktu. Iya, menantuku ini. Lebih kaya dari pacar Kian-Kian. Dia terlalu sibuk sampai tidak bisa datang. Rupanya mereka belum tahu. Tuan MU adalah ayah dari 3 anak ini. Kalau dia tidak bisa datang, hadiahnya seharusnya sudah sampai dong. Pacarmu kan kaya, hadiahnya pasti mewah ya. Anan, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat tunjukkan, biar kakekmu lihat. Kayaknya sih, dia takut kalau hadiahnya dikeluarkan. Hadiah kami jadi kelihatan jelek. Baiklah, aku duluan. Ini ginseng berumur 100 tahun, harganya 1 juta. Ini mutiara laut selatan senilai 2 juta. Oh iya, ada lagi ini, kursi roda emas senilai 5 juta. Sedang dipesan. Hadiah dari pacar Ruan Anan. Harusnya lebih mewah dari ini, kan? Ruan Anan. Sebenarnya aku. Jangan-jangan kamu mau bilang pacarmu cuma karangan? Ibuku bukan karangan. Kalau bukan karangan, cepat tunjukkan dong. Iya Ruan Anan, cepat tunjukkan. Biar kami semua bisa lihat. Sudahlah, habis sudah. Aku sebenarnya tidak punya pacar. Tadi kami semua bohong. APA? Kamu bilang tidak punya pacar. Ruan Anan, meskapan kamu IRI padaku. Tidak boleh mempermainkan orang seperti ini. Aku itu kan karena kalian. Siapa yang suruh kalian terus memperkenalkan bujangan tua padaku? Ruan Anan. Kamu benar-benar keterlaluan. Paman, kamu marah karena aku berbohong atau marah pada dirimu sendiri? Tidak bisa mendapatkan keuntungan.
Mama jangan menangis. Mama jangan menangis. Atas apa kamu memukul anakku? Atas apa kamu mendorong suamiku? Ibu, Nenek, Keluarga kalian semua datang untuk mengacau. Paman, kamu harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, orang luar akan mengira kita tidak punya aturan keluarga. Paman dan bibi paman mudah diintimidasi. Ayo. Tangkap mereka. Paman, kamu mau apa? Kalian tidak berbakti, mengacaukan pesta. Aku akan mematahkan kaki kalian sekarang. Ruan Anan, Tuan MU tidak akan mau. Seorang yang punya tumor. Berhenti. Hormat pada Nyonya. Nyonya, Ini aktor yang kamu sewa? Ah, Kamu yakin dia adalah nyonya kita? kamu siapa? Barani Marigo ke Nyonya kita? Anakku adalah tunangan teman bos MU, orang terkaya di Longcheng. Tunangan teman bos MU. Aku asisten bos MU. Tunangan teman bos MU. Bagaimana mungkin aku tidak kenal? Dia ternyata asisten bos MU. Kalau begitu, Tuan MU kenal Ruan Anan? asisten An, kenapa kamu datang? Tuan MU menyuruhku memberikan hadiah ulang tahun untukmu. Tuan MU memberikan kakek Li lukisan asli Tanbohu, 2 akar ginseng berumur 1000 tahun, 100 pil longhu daliwan. 100票龙虎大力丸。是为了地狼城。 Nyonya, semua daftar hadiah ada di sini. Ruan Anan, kamu hebat sekali. Hadiah sebanyak ini, semua untuk kakekmu. Aku akan menerimanya dulu untuk kakekmu. Aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran, Paman. Aku ingat kamu bilang tadi mau mematahkan kakiku, kan? Ayo pukul di sini. Tadi Paman tidak sadar. Tidak bisa bilang kami tidak berbakti. Semua karena kamu menghasut, membuatku disalahpahami Ruan Anan. Paman, lihat baik-baik. Aku ini Ruan Kian-Kian. Suamimu sekaya apapun, tak bisa menandingi bos MU. Ruan Anan adalah istri bos MU. Paman, kaki ini mau dipukul atau tidak? Pukul, sekarang juga pukul. Sayang, perempuan jalang ini adalah istri bos MU. Kamu tahu apa? tunggu sebentar. Orang yang mengganggu ibuku, biar aku yang menghajarnya. Ibu, lihat aku. Paman, masih ada satu lagi. Tunggu. Buang mereka berdua keluar. Lepaskan aku. Ruan Anan, sekarang kamu puas? Aku ingat sepertinya masih ada satu lagi. Anan, di sini tidak ada orang yang bisa dipukul. Sudah tidak ada. Tidak benar, aku ingat ketika baru datang. Ada orang yang merendahkan aku dan ibuku, bahkan mendorong ibuku sampai jatuh. Ruan Anan, kamu berani memukulku, kamu tidak tahu diri. Aku beritahu kamu, suamiku pasti tidak akan memukulku. Demi hadiah, kamu sabar saja. Tunggu.
Ibu, lihat aku hebat tidak? Aku sudah mengalahkan semua orang jahat itu. Li Tiande, kamu ini. Kamu berani memukulku hanya karena perkataan perempuan jalang itu. Dasar brengsek, aku tidak mau hidup lagi. Bawa dia pergi. Ruan Anan, tadi paman tidak seharusnya memukulmu. Paman minta maaf, kakek sedang tidak sehat. Jangan kamu ganggu dia lagi. Baiklah, untukmu. Jangan. Jangan berikan. Ayah, Kakek, Pasien mengalami kegagalan multi organ karena tidak makan dalam waktu lama. Perlu dirawat di rumah sakit. dokter, apakah Anda tidak salah? Bagaimana mungkin ayahku tidak makan? Ini laporan pemeriksaan, keluarga tanda tangan lalu serahkan ke pos layanan. aku lihat dulu. Paman, ini bagaimana? Aku tidak tahu, aku setiap hari memberinya makan enak. Tapi di sini tertulis kakek memiliki banyak luka di tubuhnya. Ini sebenarnya bagaimana? Ayah, maafkan putrimu yang tidak berbakti ini. Aku telah membuatmu menderita. Ibu, justru kakak lelaki yang tidak berbakti. Kau menyiksa orang tua. Aku akan melapor kamu. Kalian tidak merawat orang tua, urusanku apa? Mulai sekarang, ayah. Serahkan pada kalian. Hidup atau mati, bukan urusanku lagi. Dasar binatang. Ibu, jangan sedih. Mulai sekarang kami yang akan merawat. Kakek dengan baik, ya. Mommy, Sial-sial, ketahuan sekarang. Mommy, Sini-sini. Pantasan, mereka bertiga mirip sekali dengan Tuan MU. Asisten An, Tuan MU tidak suka privasinya. Terekspos. Jadi lebih baik kau. Jangan menyebut-nyebut soal 3 anak ini di depannya. Terima kasih Bu Nyonya atas peringatannya. Saya pasti tidak akan menyebut di depan. Tuan Mio. Oh ya, hadiah yang ada di daftar kado itu. Tolak saja. Kalau dia tanya, bilang terima kasih atas niat baiknya, tapi saya tidak butuh. Siap. Tuan, semuanya sudah beres. Nyonya sedang di rumah sakit. Merawat kakeknya. Apa ini? Nyonya bilang terima kasih atas niat baik Tuan, tapi dia tidak butuh. Menyuruh saya bawa kembali hadiahnya. Sombong pakai barangku, habis manis sepa dibuang. Belum pernah lihat wanita yang begitu tidak masuk akal. Tuan, hadiahnya bagaimana ini? Bawa pulang, serahkan pada kepala rumah tangga MU untuk diselesaikan. Siap. Tuan MU tidak mau privasinya terekspos. Aku harus sangat hati-hati di depannya. Jangan sampai bocor dia punya 3 anak. Biaya rawat inap ini, jangan lupa segera dilunasi. Ah, baik. 300.000. Ini. Ini mau membunuh kita apa? Walaupun kita keluarkan semua tabungan, masih kurang 100.000. Ini harus bagaimana? Ibu jangan panik dulu. Kita pasti bisa kumpulkan 300.000 ini. Kamu ada cara apa? Sepertinya. Hanya bisa coba cara itu. Tuan, Nyonya sudah pulang tapi kakinya cedera. Perlu kursi roda. Wanita ini benar-benar merepotkan, suruh dokter pribadi yang biasanya. Merawatku, periksa dia. Semua obat pakai yang terbaik. Ya, Suara apa itu di sana? Nyonya sedang menyuruh orang memindahkan hadiah yang Anda kirim ke rumah. Dia mau pindahkan kemana? Ini, Nyonya berencana menjual semua barang ini. Uangnya disimpan di kartu baru. Apa katamu? Bos MU, aku tidak bisa menghentikannya. Kamu pergi dulu. Ya, Kamu datang bagaimana? Aku jalan kaki.
Masa sih teleportasi? Kamu, itu. Jangan-jangan wanita di villa bukan dia? Bos MU. Bos MU. Di rumahku. Tiba-tiba ada masalah. Bisa tidak gajiku dinaikkan sedikit? Aku janji. Aku akan kerja 2 kali lipat. Naik gaji? Bukannya hadiah dariku baru saja kamu jual untuk dapat uang? Hadiah apa? Hadiah yang kusuruh asisten An antar ke rumahmu. Aku tidak menerimanya. Itu hanya caramu untuk merayuku. Waktu itu kamu tidak menerima. Tidak berarti nanti kamu tidak cari kesempatan untuk menjual hadiah itu dan dapat uang. Bos MU. Aku hanya ingin mengumpulkan biaya pengobatan untuk keluargaku. Kalau merendahkanku bisa membuatmu senang, silakan hina aku. Grup MU. Apa benar wanita di villa itu bukan dia? Hari ini sial. Uang ini simpan sendiri untuk berobat. Bro, aku rasa dia tidak mengenalmu. Pura-pura lupa. Kamu tidak ingat malam itu 6 tahun lalu? Bagaimana kamu menyiksaku di ranjang? Atau kamu mau aku bantu mengingatkan? Apa aku benar-benar salah orang? Kamu lihat aku apa? Kalau tidak mau naik gaji, ya sudah. Aku tidak akan menjual tubuhku. Kalau tidak ada urusan aku dulu. Berdiri. Bos MU, kamu terlalu dekat. Sebelum di bar, kamu benar-benar tidak pernah bertemu aku? Tidak. Benar. Kalau bohong, konsekuensinya akan sangat buruk. Jangan sampai dia menemukan 3 anak kecil itu. Bos MU, aku bersumpah, sebelum itu. Aku benar-benar belum pernah bertemu denganmu. Baik, aku ingin kau bersumpah dengan nyawamu. Tidak berani? Berarti tadi kau membohongiku. Aku bersumpah. Jika ada setengah kata dusta, biarlah aku mati mengenaskan. Cukup. Kau pergi dari sini. Baik Bos MU, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Bos MU, bagaimana dengan kenaikan gaji? Pergi sana. Kau boleh pergi. Ja? Tuan MU, setelah 6 tahun bertemu denganku lagi, apa kau tidak mengenaliku? Mereka berdua memang terlihat sangat mirip. Miu Bos Miu. Kaulah wanita yang tidur denganku 6 tahun lalu. Benar? Itu aku. Apa buktimu bahwa malam itu adalah kamu? Aku selalu memakainya. Hanya sebuah jam tangan. Apakah siapapun yang memakainya adalah orangnya? Tuan, kau sudah melihat wajahku ini. Banyak orang yang terlihat sangat mirip. Bahkan ada yang memiliki nama yang sama. Tuan, jangan kau menyukai. Wanita hari itu? Sebelum kau menemukan bukti, kau tidak berhak meragukanku. Pelayan mengatakan bahwa kau yang mengambil ponsel kepala rumah tangga hari itu. Setelah kepala rumah tangga kembali, semuanya akan terungkap. Kepala rumah tangga adalah orang MU Juan. Jangan biarkan dia hidup. Hello. Bunuh si Zirang untukku.
Bu, yang baru datang. Ya, katanya kecelakaan tengah malam, cacat tingkat 8. Dokter sudah memeriksa seluruh tubuhnya, tidak menemukan kontak keluarganya. Apa? Apa katamu? Tuan, orang yang kami kirim untuk mencari kepala rumah tangga mengatakan bahwa dia hilang. Aku hanya menemukan sopir yang bersamanya. Sopirnya sekarang di mana? Sopir bilang, sebelum kepala rumah tangga kembali, dia sudah mengajukan pengunduran diri. Cek CCTV di pinggir jalan, pastikan untuk menemukan lokasi kepala rumah tangga. Baik. Halo, bagaimana kabarnya? Orang yang kau suruh aku bunuh sudah dibawa ke rumah sakit. Sepertinya selamat. Bodoh. Kenapa perempuan ini juga di sini? Aku harus cepat menyelesaikannya. Jangan sampai ketahuan. Kamu siapa? Sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Luan Kian, kakek ada di tempat tidur ini. Dia pergi ke sana untuk apa? Tong! Ada orang. Pembunuhan. Ruan Anan melihat aku membunuh. Dia tidak boleh hidup. Hanya jika dia mati, aku bisa aman. Pak, kepala rumah tangga ada di rumah sakit ini. Ayo. Ruan Anan, Malakau. Ruan Anan. Sudah tangkap pembunuhnya? Pak, kamera rumah sakit rusak. Pembunuhnya kabur. Apa? Sudah kusuruh orang mencari jejak ban. Pasti ada petunjuknya. Entah itu cek CCTV atau plat nomor, apapun caranya. Bawa pembunuhnya ke hadapanku. Ya. Ruan Anan, bagaimana kabarmu? MU Ling Chuan. Aku di mana ini? Kenapa kamu di sini? Ini rumah sakit. Kamu baru saja tertabrak mobil. Aku tertabrak mobil? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Pasien mengalami amnesia parsial karena gegar otak. Apa? Berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Tidak bisa dipastikan. Mungkin 1 atau 2 tahun akan membaik. Atau mungkin tidak akan sembuh selamanya. Anan. Siapa yang menyakitimu? Aku tidak ingat. Coba pikirkan lagi. Apa yang kamu lakukan? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Kalau kamu terus begini, aku akan berteriak. Coba pikirkan lagi, pasti kamu masih ingat. Katakan. Keluarlah. Pasien sedang emosi, tidak boleh terlalu bersemangat. Tuan, tolong keluar. Tabrakan tapi tidak mati, Ruan Anan. Kalau begitu, carry car lane untuk mati. Mama belum selesai infus? Aduh, Mama hilang. Kitimu. Mama diculik orang jahat. Kita harus menyelamatkan Mama. Tapi dengan kekuatan kita,
tidak mungkin bisa menyelamatkan Mama. TAPI. Mama melarang kita mencari ayah. Sekarang hanya ada satu cara. Untuk menyelamatkan Mama. Aku yang paling tua, dengarkan aku. Sekarang kita cari ayah. Ja. Ruan Kian, kok bisa kamu? Jangan buang-buang tenaga, Wan Anan. Kali ini, Emu Lingjuan tidak akan datang menyelamatkanmu. Ruan Kian, apa yang kamu bicarakan? Lepaskan aku. Menculik dan membunuh itu melanggar hukum, lepaskan aku. Salakan dirimu sendiri, SI wanita lisik yang terlalu pandai merayu. Tenang, aku tidak sebodoh itu. Aku hanya ingin Emu Lingjuan melihat langsung kamu diranjang pria lain. Kalian mau apa? Hati-hati, jangan sampai mati. Orang ini bukan sembarangan. Beruntung kamu. Hahaha. Setelah hari ini, Ruan Anan, reputasimu akan hancur. Aku sudah cari tahu. Ayah ada di dalam sini. Tapi bagaimana kita masuk? Mama butuh kartu kerja. Kita tidak punya. Aku sudah siapkan. Aku sudah hack jaringan di sini. Jadi kita bisa masuk dengan wajah. Hebat. Tuan. Ini laporan pemeriksaan ulang Ruan Anan. Semua normal. Ya, Lalu kenapa dia pura-pura lupa? Apa sengaja menghindariku? ada kemungkinan lain. Ruan Anan mungkin melihat wajah pembunuhnya. Ini rekaman CCTV yang diambil saksi saat kecelakaan. Jelas merekam wajah pembunuhnya. Dan sebelumnya, Tuan menyuruhku menyelidiki tempat yang dikunjungi Nyonya. Rumah sakit kecantikan. Nyonya sama sekali tidak melakukan operasi wajah, hanya perawatan wajah sederhana. Wanita 6 tahun yang lalu, ternyata bukan dia. Kau beritahu aku. Wanita 6 tahun yang lalu. Benar. Siapa mereka? Ayah, akhirnya kami menemukanmu. Mereka adalah anak-anak Ruan Anan. Anak-anak Ruan Anan. Aku sangka dalam 6 tahun ini, dia malah punya anak dengan orang lain. Aku masih terus mengingatnya. Ayah, ibu dalam bahaya. Ayo cepat selamatkan dia. Aku bukan ayah kalian. Tapi kau bilang Ruan Anan dalam bahaya. Di mana dia? Ibu ada di tangan orang jahat. Ayah, cepat ikut kami selamatkan ibu. Orang jahat? Orang jahat yang mana? Anak kepala desa. Nenek terus ingin ibu menikah dengannya. Ayah, cepat ikut kami selamatkan ibu. Ibu pergi berkenalan dengannya. Ayah, cepat ikut kami selamatkan ibu. Berkenalan. Ruan Anan berani pergi berkenalan? Ruan Anan, apakah kau sangat membenciku? Sepertinya ketiga anak ini tidak ingin punya ayah tiri. Makanya mereka mencari bos seperti aku. Ruan Anan hanya salah satu karyawan di perusahaan kami. Aku tidak akan ikut campur urusan pribadinya. Kalian bilang padanya, semua urusannya tidak ada hubungannya denganku. Ayah, ibu benar-benar dalam bahaya. Asistenan, cari orang untuk mengantar mereka keluar. Kedepannya, apapun yang berhubungan dengan Ruan Anan. Tidak perlu beritahu aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Kedepannya, apapun yang berhubungan dengan Ruan Anan. Tidak perlu beritahu aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Seseorang. Lepaskan kami, turunkan aku. Turunkan aku, turunkan aku. Jangan mendekat. Untuk wanita tidak patuh, aku cuma butuh segelas air. Jangan.
Sudah punya anak masih malu-malu. Aku suka yang seperti ini. Ayo. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Dulu kau menunda-nunda, tidak mau menikah denganku. Hari ini aku akan membuatmu patuh, baru lihat apakah kau mau. Lepaskan aku. Pergi kau, lepaskan aku. Bosmu, kenapa kau datang? Bos MU, hamba tidak tahu di mana salahnya. Tolong bosmu jelaskan. Dia adalah wanita saya. Kamu akhirnya datang. Jangan takut. Bersihkan dia untukku. Ya, Bosmu, semua ini diperintahkan oleh Ruan Kian-Kian. Dia yang menyuruhku memberi obat pada Ruan Anan. Kumohon, kasihani aku. Aku tidak akan melepaskan kalian semua. berani mengganggu nyonya kami. Kamu sudah tidak sabar untuk mati. Ruan Anan, ada apa denganmu? MU Ling Chuan. Tuan, aku benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Siapa? San Bao. Ayah ibu sedang apa? Tidak tahu. Jangan-jangan mereka diam-diam. Makan permen. Ayah ibu. Masuk, masuk. Ayah. 3 anak ini benar-benar milikku. Sayang, kalian pasti lapar ya? Ibu akan ajak kalian makan enak. Ayah tidak ikut? Ayah sudah kenyang. Ayo pergi. Berhenti. Terima kasih untuk kali ini, tapi aku juga pernah membantumu menetralkan obat, jadi kita sudah tidak saling berhutang. Tidak saling berhutang. Mereka adalah anak-anakku, harus tinggal di sisiku. Mereka bukan anakmu. Apa? Mereka bukan anakmu. Waktu itu aku hanya ingin kamu membantuku menetralkan obat, hanya asal bicara. Ruan Anan. Jangan marahi ibu. Cepat pergi, cepat pergi. Mereka mirip sekali dengan bos MU. Bagaimana mungkin bukan anak bos MU? Mereka mirip denganku. Tidak, bawahan hanya asal bicara. Cari kesempatan untuk tes DNA. Ya, Jika mereka benar-benar anakku. Ruan Anan, kamu jangan pernah berpikir bisa lari dariku. Mama, benarkah kami bukan anak kandung ayah? Jika hanya karena aku tidak ingin Emilian merebut ketiga anak ini dan merampas kasih sayang ayah mereka. Apakah aku terlalu egois? Bagaimana jika anak-anak ingin tinggal di sisi ayah mereka? Dia memang ayah kandung kalian. Tapi mengapa Mama berbohong pada ayah? Nah, Erwan, Mama ingin bertanya padamu. Jika kamu diminta tinggal dengan ayah, apakah kamu mau? Yibing Santiao, apakah kalian mau tinggal dengan ayah? Kalau Mama, apakah Mama ikut bersama kami? Mama tidak ikut. Kalau begitu aku juga tidak mau. Kami ingin bersama Mama. Baik, Mama berjanji akan selalu bersama kalian, tidak terpisahkan. Selamanya bersama, ya? Mama, aku mengantuk. Kalau begitu tidurlah dulu, Mama pergi belanja. Nanti Mama masakkan makanan enak. Apa yang ingin kamu lakukan? jangan banyak tanya, ikut aku kalau ingin selamat.
Cepat. Ruan Qianqian. Ruan Anan, tak kusangka kemarin kamu bisa kabur. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Tangkap dia. Lepaskan aku. Diam. Ruan Qianqian. Tidakkah kamu takut aku akan membongkar aksimu? Tentu saja aku takut, karena itu hari ini kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kamu. Ayah. Di mana mama kalian? Menurut hasil tes DNA, ketiga anak ini memang anak kandung Anda. Ternyata mereka memang anakku. Asisten An, segera siapkan mobil, jemput nyonya. Dan tuan muda serta anak pulang. Baik. Mama pergi belanja dan belum kembali. Tapi sudah 3 jam sejak Mama pergi belanja. Tuan, jangan-jangan Nyonya mengalami sesuatu? Jika ingin bertemu Ruan Anan, datanglah ke alamat yang kuberikan. Apa yang kamu lakukan pada Ruan Anan? Kamu tetap di sini dan jaga mereka. Mama dalam bahaya. Cepat kita selamatkan dia. Kalian. Jangan lari. Lupa kita bisa panggil bantuan? Aku sedang dalam perjalanan. Selama itu, jangan sakiti dia. Baik, datanglah. Tapi jika kamu tidak sampai dalam 10 menit, yang akan kamu lihat adalah mayat. Ruan Qianqian. Kamu tidak takut Emu Lingchuan datang dan menangkap kalian semua? Kamu memang tidak kehilangan ingatan. Tapi apakah kamu kehilangan ingatan atau tidak? Sudah tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang adalah Emu Lingchuan datang menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Lebih baik Emu Lingchuan datang menyelamatkanmu. Begitu dia mati, semua yang ada di Villa Emu akan menjadi milikku. Ruan Qianqian, betapa kejamnya hatimu. Emu Lingchuan sudah malam selama 6 tahun. Apa itu masih belum cukup? Tentu saja tidak cukup, Ruan Anan. Kamu belum merasakan nikmatnya kekayaan. Jika kamu sudah merasakannya, kamu juga akan engkau melepaskannya. Aku tidak akan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Aku sudah memasang bom di bawah kursimu. Begitu dia mendekat, aku akan segera meledakkannya. Kalian berdua mati bersama saja. Emu Lingchuan pasti tidak akan datang sendirian. Dia pasti membawa orang. Aku sarankan kalian segera lari. Aku tentu tahu dia tidak akan datang sendirian. Makanya aku mencari bantuan. Hanya dia seorang. Apa meremehkanku? Aku baru saja kabur dari penjara Tilan Kiao. Tilan Kiao. Penjara Tilan Kiao yang menahan narapidana berat. Aku juga selesai. Yang bisa kabur dari Tilan Kiao adalah ahli yang sangat hebat. Emu Lingchuan, jangan datang. Berapa lama lagi sampai? Tuan, dengan kecepatan ini, tinggal 2 menit lagi. Apakah semua orang sudah siap? Selama tidak ada ahli di dalam, kita pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Ruan Qianqian, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja merusak wajahmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku ingin melihat setelah wajahmu hancur. Apakah Emu Lingchuan masih akan menyelamatkanmu? Emu Lingchuan tidak menyukaimu. Cari dia saja, apa hubungannya dengan aku? Karena dia suka kamu, suka wajahmu. Aku jelas-jelas lebih cantik dari kamu. Tapi dia bahkan tidak mau melirikku, semua karena kamu. Sekarang dia tidak waras. Ini saat yang tepat untuk mengorek informasi darinya. Bahkan jika aku mati, aku harus menyampaikan kebenaran ini kepada Emu Lingchuan. Baiklah, kalau sudah begini, aku pasrah saja. Tapi Qianqian, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku sebelum aku mati? Aku ingin bertanya beberapa hal. Sudah mau mati masih banyak bicara, tapi karena kita
Masih keluarga, katakanlah. Apakah kamu yang membunuh kepala rumah tangga keluarga MU? Tak kira kamu cukup peduli dengan kematian orang lain, tidak tahu. Katakan saja padanya, toh tidak akan hidup lebih dari beberapa menit lagi. Iya, kian. Toh aku juga tidak akan selamat. Penuhi saja rasa ingin tahuku. Baiklah, aku akan memberitahumu, kepala rumah tangga keluarga MU. Aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri, kamu kan? Melihatnya langsung waktu itu? Jadi karena ini, kamu ingin membunuhku untuk menutupi mulutku, kan? Benar. Ruang Kian. Kamu tidak takut karma? Apa itu? Perekam suara. Bagus, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Sekarang aku akan mencongkel matamu. Lihat apakah kamu masih berani main-main. Berhenti. Kamu datang. San Bao. Lepaskan dia. Lepaskan ibuku. Muling Chuan. Tak kira kamu benar-benar datang. Bisa, asal kamu tanda tangani ini. Asal kamu tanda tangani, aku akan melepaskannya. Jangan tanda tangani, MU Juan. Tutup mulutnya. 6 tahun lalu aku juga menyelamatkanmu sekali. Aku hanya minta 1 villa. Dan 1 miliar, tidak berlebihan kan? Ruan Kian. Orang yang 6 tahun lalu adalah Ruan Anan, bukan kamu. Sepertinya kamu sudah tahu semuanya, aku tidak akan banyak bicara lagi. Tanda tangani ini, aku akan mengembalikan Ruan Anan padamu. Ibu. Jangan sentuh dia, aku tanda tangani. MU Juan, jangan tanda tangani. Dia memasang bom di bawah kursi kita. Kalau kita tanda tangani, kita semua mati. Banyak mulut kamu. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh ibuku. Mau berantem? MU Juan, dia buronan yang baru keluar dari Tilan Tiao. Kalian nggak bisa lawan dia. Pergi cepat. Wahabit juga kau. Sudah lama aku nggak olahraga, hari ini main seru sama kamu. Tuan. MU Juan. Ruang Kian, balas dendamlah kalau ada dendam. Serang aku saja, jangan libatkan orang tak bersalah. Gimana nih? Situasi jadi nggak terkendali. Kak, coba cari akal. Kalau dulu aku baca buku bela diri saja. Serang. WK, pasukan kelas teri. Cuma bisa garuk-garuk sampah. Pergi. Muling Chuan Wanainen. Pasrah saja kalian. Emang harus pasrah? Siapa juga nggak boleh ganggu ibuku dan ayahku. Penjahat berani lawan aku? Santiao. Senmei. San Bao. Dari mana anak haram ini berani tantang kakek? Gue sanggup remes otak kecil lo cuma pakai 1 tangan. Santiao, cepat sembunyi di belakang. Ruan Anan, kan kamu jaga. Beberapa anak ramah ini, hari ini bikin mereka mati satu-satu di depanmu. Ruang Kian, kamu akan kena kutukan petir buat begini. Mau lihat petir yang bunuh aku dulu? Atau Daoba yang habisin anak-anak ini dulu? Jalan! Anak-anak ini, habisin dulu. Bocah, kalau bisa terima 1 pukulanku. Aku bisa sujud panggil kamu Shervo. Jangan ganggu adikku. Kakak, tenang aja. Dia nggak bisa kalahin aku. Ayo coba lawan aku.
Hor Sam Mei Menang. Mana mungkin? Itu jurus setan apa? Ini Tai Chi, khusus lawan jurus belalangmu. Murid baik, cepetan panggil Shifu. Aku tidak percaya. Baik, Aku tidak percaya. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu. kehebatan tendangan berantai Shaolinku. Jangan mendekat. Aku akan membunuhnya jika kau mendekat lagi. Kalau kau ingin melindunginya, kau yang akan mati menggantikannya. MU Ling Chuan, cepat pergi. Berani menyakiti ayah dan ibu, aku akan menghabisi kau. Jangan buang-buang tenaga, aku sudah membuat banyak simpul mati. Kalian tidak akan bisa melepaskannya. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Hahaha. MU Ling Chuan, cepat pergi. Bom akan meledak. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Aku tidak akan membiarkan satupun orang mati. Keluarga kita harus tetap hidup.